Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski, NIM F551194047. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berhubungan mengenai machine learning untuk pemenuhan tugas atau ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung cerdas. Di sini saya menemukan jurnal mengenai machine learning untuk diagnosis kanker payudara menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Langsung saja ke pendahuluannya, di mana machine learning merupakan salah satu aplikasi dari artificial intelligence atau AI yang fokus kepada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus diprogram berulang kali. ML membutuhkan sebuah data atau data training sebagai proses learning sebelum menghasilkan sebuah hasil. Nah, sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan efektivitas beberapa algoritma dalam machine learning. Antara lain, yang pertama ada Naive Bayes, Radial Basis Function, dan Support Vector Machine. Berdasarkan hasil penelitian, diperolehlah bahwa SVM adalah algoritma yang paling tinggi tingkat akurasinya. Dibuktikan oleh tes algoritma tersebut yang menunjukkan nilai akurasi algoritma support vector machine mencapai 93,75%. Sedangkan untuk algoritma Naive Bayes hanya 71,67% dan RBV sebesar 70,01%. Nah, dari studi kasus ini kita mendiagnosis kanker payudara, di mana kanker payudara atau karsinoma mamae adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu lobulus atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke putik payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi machine learning dengan menggunakan algoritma support vector machine yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit kanker payudara berdasarkan pola data yang diambil dari biopsi. Hasil diagnosis dapat menghasilkan suatu prediksi penentuan jenis sel kanker payudara bersifat ganas atau jinak. Nah, dari studi kasus di atas, di sini kita menggunakan algoritma support vector machine, di mana konsep support vector machine bertujuan untuk menentukan atau menemukan hyperlink yang memisahkan himpunan data ke dalam dua kelas secara linear. Hyperlink adalah istilah yang dibuat general untuk sebuah dimensi, di mana support vector machine berusaha untuk menemukan hyperlink yang paling optimum atau terbaik. Nah, dari metode support vector machine, di sini kita dapat melakukan proses pengklasifikasian data dengan dua proses. Yang pertama, proses training. Proses training digunakan untuk membangun model dari suatu training set. Algoritma SVM pada proses training dilakukan dengan 8 langkah penyelesaian. Sedangkan proses testing digunakan untuk menguji keakuratan model yang dihasilkan dari proses training. Algoritma support vector machine pada proses stress testing dilakukan dengan dua langkah penyelesaian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu proses training. Nah, dari proses training, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk menginisiasi nilainya. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai yang ada pada proses training yang menggunakan algoritma support vector machine, di mana alfa sendiri sama dengan 0, nilai konstannya sama dengan 1, nilai epsilonnya sama dengan 0,001, sedangkan gammanya adalah 0,5 dan lambdanya 0,5. Kita masuk ke persamaan-persamaan yang kita gunakan pada proses training yang menggunakan algoritma vektor support vector machine. Nah, di sini yang pertama kita menghitung dot product data training di mana persamaannya yaitu A dikali A transport. Yang kedua, kita menghitung matriksnya. Di sini kita hitung matriksnya di mana D sama dengan Y kali Y
dalam kurung K dikali X ditambah lambda pangkat 2. Setelah kita mencari atau menghitung matriksnya, di sini kita akan menghitung nilai errornya. Seperti pada persamaan berikut. Yang kelima yaitu menghitung perubahan alfanya. Yang keenam, jika perubahan alfanya lebih kecil dari nilai epsilon, maka kita akan melanjutkan iterasinya, di mana persamaan untuk iterasi tersebut yaitu perubahan alfa sama dengan alfa awal ditambah perubahan alfa. Yang ketujuh yaitu mencari nilai W plus dan W minus. W plus sama dengan perubahan alfa dikali D IJ plus. Sedangkan W minus sama dengan perubahan alfa dikali D IJ minus. Nah, untuk yang terakhir yaitu mencari nilai biasnya atau B. Nah, untuk proses testing di sini cuma memiliki 2 langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu kita menghitung dot product data sampel dengan semua data training. Dan yang kedua yaitu menghitung keputusan. Jika nilai positif maka masuk ke kelas 1, jika negatif maka masuk ke kelas min 1. Mungkin ini saja proses pembahasan dari 2 proses yang ada pada metode atau algoritma support vektor mesin. Selanjutnya kita akan membahas langsung studi kasusnya yang ada pada penelitian ini. Nah, di sini kita akan mendiagnosis penyakit atau kanker payudara apakah jinak atau ganas. Nah, di sini sudah ada beberapa dataset yang sudah ada pada penelitian ini. Selanjutnya tinggal dimasukkan sesuai dengan persamaan yang telah tadi saya bahas. Nah, di sini ada datasetnya. Yang tadi ada inisiasi data. Ini inisiasi datanya. Ini merupakan hasil dot product data trainingnya, di mana tadi hasil dot product persamaan dot product itu sama dengan A dikali A transport. Jadi ini merupakan hasil dari perhitungan dari hasil produk dot produknya. Ini ditemukan dari dataset yang sudah ada pada penelitian ini, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung matriksnya. Yang keempat yaitu mencari nilai errornya. Di sini ada 5 error. Error pertama, error kedua, error ketiga, error keempat, dan nilai error kelima. Selanjutnya di sini ada untuk menghitung perubahan alfanya. Selanjutnya jika perubahan alfanya lebih kecil epsilon, maka akan dilanjutkan iterasi. Karena nilai perubahan alfanya kurang dari 0,001, maka iterasi dilanjutkan sehingga dihasilkan nilai sebagai berikut, teman-teman. Nah, untuk mencari nilai W plus dan W minus, W plus sama dengan min 599,75, sedangkan untuk W minnya di sini dihasilkan 393,75. Sedangkan untuk nilai biasnya sendiri itu dihasilkan 103. Nah, untuk proses testingnya, di sini sudah ada sampel data testingnya, seperti yang ada pada tabel ini. Nah, untuk perhitungan dot produknya, untuk data sampel dengan semua data trainingnya, kita bisa lihat pada tabel 9 ini, hasil dot product data testingnya. Dan untuk hitungan keputusannya, hasil perhitungan keputusan adalah fx sama dengan min 221, karena hasilnya bernilai negatif, maka data sampel tersebut masuk ke dalam kelas minus 1, yaitu jinak. Nah, di sini kita bisa lihat, karena ini sesuai perhitungan, kita bisa juga lihat dari proses penginputan data pada aplikasinya. Dan kita dapat menemukan hasil di sini, ID pasiennya, nama pasiennya, alamat pasiennya, hasil diagnosisnya tadi sama dengan 0, jadi akurasinya, jadi kita bisa temukan bahwa jenis penyakit yang diderita itu kanker payudara jinak.
Dan yang terakhir itu kita dapat lihat akurasinya di sini yaitu 88,733%. Mungkin itu saja penjelasan dari studi kasusnya. Di sini langsung saja ke kesimpulan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh petugas lab untuk melakukan diagnosis berdasarkan hasil FNA yang diperoleh dari pemeriksaan biopsi. Penggunaan algoritma support vektor mesin pada aplikasi machine learning dapat meningkatkan keakuratan hasil diagnosa yang menjadi lebih tinggi karena semakin banyak data yang bersifat lengkap dan tepat, maka akan menambah tingkat keakuratan dari hasil diagnosanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun aplikasi machine learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, dataset. Yang kedua, algoritma untuk mencari pola data dan menemukan prediksi. Dataset yang lengkap dan tepat sangat berpengaruh terhadap hasil prediksi. Pemilihan algoritma yang tepat pula dapat menunjang keakuratan hasil prediksi. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan model algoritma dan dataset lainnya sebagai bahan uji coba untuk menemukan atau menentukan model terbaik dalam membangun aplikasi machine learning. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau pembahasan dari jurnal yang telah saya dapatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.